Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kopinya nyampe dulu dah. Enak kayaknya. Insyaallah kasih. Ini biar iklan. Ini kopinya luar biasa nih teman-teman. Dibikin oleh ahlinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, tentu itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Semoga kita selalu bersyukur dengan sama-sama minimal mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita semuanya bisa menjadi umat terbaik. Oleh sebab itu, jangan pernah minimal bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena itu adalah tempelan kita kepada beliau, pengakuan kita kepada beliau sebagai umat beliau. Dan dengan sama-sama selalu bersalawat kepada beliau, semoga itu menjadi syafaat bagi kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pekan ini adalah pekan terakhir di bulan Sya'ban. Ya, pekan terakhir di bulan Sya'ban. Ya, hari Sabtu dan hari Ahad ya. Sekarang sudah masuk Minggu sebenarnya, atau sudah masuk Ahad, karena perubahan waktu Hijriyah itu dimulai ba'dal ghurub, setelah waktu maghrib. Ya, kita sudah masuk akhir pekan di bulan Sya'ban. Dan perkiraan 18 sambil menunggu 18 atau 19 ya. Perkiraannya seperti itu. Kita masuk awal Ramadan insyaallah. Dan alhamdulillah di awal Ramadan, kalau di 18 teman-teman masih libur ya. Alhamdulillah kita masih bisa sama-sama menjalankan awal Ramadan. Ya, di sholal terakhir mungkin ya. Semoga ini menjadi bulan Ramadan terbaik buat kita semua insyaallah. Ya, karena orang beriman itu sangat bangga, sangat bahagia, sangat senang, berharap bisa ketemu dengan Ramadan. Ya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas fikih Siyam dari kitab Fathul Qorib. Kan tapi sebelum kita masuk ke fikihnya, kalau di dalam fikih dalam fikih ya, fikih
Siam, nanti kita akan bahas ini insyaallah. Dan sepertinya kita akan membahas ini dalam hampir seluruh bulan Ramadan insyaallah. Ya, hampir seluruh bulan Ramadan. Artinya kita berharap bisa menuntaskan semua fikih Syafi'i yang berkaitan dengan puasa ini. Baik nanti puasa itu sendiri secara langsung atau hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Ada i'tikaf, ada sholat tarawih, ada sholat witir, kemudian zakat fitrah, ya, kemudian ada sholat id dan ada puasa di bulan Syawal. Karena setelah itu kita akan melanjutkan dengan puasa Syawal. Hadirin rahimakumullah, namun sebelum ke sana ya, sedikit kita ingin memulai terlebih dahulu tentang persiapannya gitu ya, tentang persiapannya. Biar kita ini siap ya dengan Ramadan gitu ya. Sedikit nanti kita mengulas atau mentadaburi surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 ya. Karena nanti sebelum bicara fikihnya yang itu juga penting, kita juga nanti berbicara tentang persiapan mental kita ataupun persiapan rohani kita untuk menghadapi bulan yang sangat mulia ini gitu ya. Biar kita tidak hanya siap secara keilmuan, tapi juga siap secara rohani. Karena gini, kadang-kadang persiapan yang sifatnya keilmuan sudah dimiliki, tapi dari sisi rohani ataupun batin ataupun hati kita tidak siap, kadang-kadang kalah juga kita walaupun kita paham. Ya, kebanyakan seperti itu kita itu manusia. Ya. Kita paham betul tentang satu masalah, tapi ketika diuji berat juga gitu, dan tidak siap juga gitu. Apalagi nanti kita menjalankan Ramadan itu kan tidak sebentar ya teman-teman ya. Menjalankannya dalam satu bulan gitu ya. Ini kan waktu yang sangat panjang. Bicara tentang puasa yang Senin Kamis aja jangan kita lah, saya aja. Saya saja belum bisa konsisten gitu. Padahal pekerjaan yang saya lakukan tidak seberat panjenengan, tapi pada kenyataannya saya pun kadang-kadang juga dalam satu bulan itu bisa hanya 1-2 kali misalkan. Kadang Seninnya saja, kadang Kamisnya saja misalkan, dan seterusnya. Apalagi ini 1 bulan. Sehingga kalau tidak memiliki kesiapan secara mental ini berat. Karenanya teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, panggilan Allah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, makanya juga kemudian kalau kita korelasikan atau kita hubungkan dengan orang yang datang ke masjid, ternyata panggilannya juga sama. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Innama yakhshallah, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang bisa datang ke masjid, orang yang bisa memakmurkan masjid, orang yang mau berkhidmat untuk masjid, itu siapa? Man amana billah, siapapun yang beriman kepada Allah. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, mungkin sudah saya sampaikan prolognya, bahwa persiapan itu memang ada beberapa hal ya. Pertama, kelihatan teman-teman. Persiapan yang pertama itu adalah persiapan rohani. Ini yang pertama teman-teman. Persiapan rohani. Ternyata terkait dengan persiapan rohani ini, teman-teman sekalian, itu banyak disebutkan ya, tidak hanya 1-2 hal misalkan. Kalau kita melihat dari pemaknaan kata marhaban ya Ramadan saja, itu menurut Quraisy Shihab, teman-teman sekalian, kata marhaban ya,
Kata marhaban itu mewakili dua makna di sana. Yang pertama itu adalah kata rohba, kemudian yang kedua itu adalah kata marhab. Rohba ini adalah tempat yang luas. Ya. Kemudian marhab ini adalah stasiun. Apa maksudnya teman-teman? Ya, nanti saya hubungkan dengan persiapan rohani ini. Kata rohba ini tempat yang luas itu maknanya adalah bahwa kita menyambut Ramadan ini harus dengan hati yang lapang. Ya, hati yang terbuka luas. Ya. Marhaban itu maknanya yang pertama berarti menyambut Ramadan dengan hati yang luas, lapang. Ya. Makanya ketika kita menghubungkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, teman-teman sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, ini pada kata amanu, iman, itu pokoknya ada pada hati kita sebenarnya. Makanya misalkan orang bisa saja fisiknya dia buta, ya, banyak kita lihat orang fisiknya buta. Ada orang yang difabel, fisiknya difabel, kakinya tidak utuh misalkan, tangannya tidak utuh misalkan. Tapi dengan keimanan dia berangkat ke masjid. Itu iman teman-teman. Yang menggerakkan itu iman. Sama juga misalkan meskipun makanan halal atau haram ini, katakan makanan haram yang kita tahu hukumnya. Kita kebetulan lagi makan dengan teman-teman yang juga mengkonsumsi itu dengan tidak peduli hal haram itu misalkan. Tapi karena kita punya iman, kita langsung bilang, saya nggak akan makan itu. Itu iman teman-teman. Saya sakit. Ya. Berapa banyak para ulama atau dai misalkan, ya, kondisinya sakit tapi tetap berdakwah. Jenderal Sudirman berjuang memperjuangkan Islam saat itu, kondisinya di atas tanduk. Ahmad Yasin sebelum meninggal, orang yang cuma duduk di atas kursi roda tapi ditakuti oleh orang-orang Israel, padahal dia hanya di atas kursi roda. Tapi karena imannya itu yang luar biasa, bisa membangkitkan semangat banyak pejuang untuk memerdekakan Palestina. Itu iman teman-teman. Ya. Makanya yang pertama sekali lagi, persiapan yang paling penting itu adalah kesiapan mental kita, kesiapan hati kita menyambut Ramadan. Artinya kalau orang beriman itu teman-teman sekalian, ketika dia diperintahkan apapun sama Allah Subhanahu wa taala, hatta dia harus melakukan satu ibadah yang secara logis banyak hal yang dibolehkan tapi nggak boleh, kan gitu kan? Coba kita sebut makan boleh. Itu kan al-umur al-ibahiyah, perkara yang dibubarkan oleh Allah. Bersenggama antara suami istri itu boleh dong, kecuali dia belum diikat oleh pernikahan. Tapi jadi nggak boleh di bulan Ramadan. Bahkan yang melakukannya bisa mendapatkan kafarat. Bukan cuma kafarat, dia harus mengkodok puasanya. Ya. Itu semuanya boleh. Tapi kenapa kemudian kita, ya, lantaran kita kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, ya, dan melakukan itu semuanya, dan kalau melanggar puasa kita bisa batal, bahkan kemudian harus mengganti. Dan bisa saja kalau kita lakukan dengan kesadaran, ya, tidak berpuasa misalkan, jatuhnya kita bisa dosa besar. Lagi-lagi itu perkara iman teman-teman. Kalau Allah yang merintahkan apapun sami'na, itu kira-kira. Ini penting teman-teman sekalian ya. Sehingga nanti teman-teman ketika walaupun dalam kondisi berat,
lagi puasa kerja, itu kan berarti luar biasa. Ujiannya juga luar biasa. Mohon maaf, sebelah kiri sebelah kanan buka misalkan. Ya, sebelah kiri sebelah kanannya buka dengan gluk siang-siang seger. Ya. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, ya, maka kita akan juga ikut berbuka. Bahkan bisa saja orang kalau sudah mau melakukan sesuatu yang enak buat dirinya, itu kadang-kadang memberikan kompensasi yang banyak buat dirinya. Saya kan juga kerja kayak dia, pasti juga saya boleh berbuka. Itu akan begitu. Maka itu iman, teman-teman. Ya, yang mengontrol, yang mengerem, yang membuat kita sadar untuk melakukan itu semuanya, sekali lagi adalah karena iman. Dan ini sekali lagi juga karena dada kita terbuka untuk ya menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi orang kalau bilang marhaban itu senangnya luar biasa. Di Indonesia ini anak-anak TK sedang pawai, ya kan? Wah, marhaban ya Ramadan. Wah, luar biasa itu diajarin mereka dari kecil. Muter kemana-mana. Ya. Saking senangnya itu. Nah itu. Bukan cuma ekspresi yang sifatnya lahiriah, tapi juga dari dalam gitu. Lahiriahnya ekspresif, dia begitu menerima Ramadan. Wah subhanallah datang Ramadan, tapi nggak mau puasa, sama aja bohong. Senang dia dengan puasa. Nah makanya teman-teman sekalian, kalau kita kemudian nanti berbicara tentang bagaimana kita menerima dengan iman untuk melakukan puasa, ya, Al-Quran pun memakai diksi ataupun kalimat yang unik. Ya, kalimatnya menggunakan as-siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Ya. As-siyam. Kalau kita lihat kitab ini misalkan teman-teman sekalian, ya, di dalam kitab nanti diawali dengan apa? Dengan definisi wahwa ya was-shaumu masdaron, ya. Maksudnya as-siyam dan as-shaum ini adalah bentuk masdar. Ya, bentuk masdar. Nah, kata masdar dari puasa itu sendiri itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Gak cuma as-siyam, juga ada as-shaum. Ya, dalam bahasa Arab itu ada as-siyam, ada as-shaum. Pertanyaannya adalah kenapa Allah menggunakan kata as-siyam, bukan kata as-shaum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shaum. Kenapa enggak menggunakan kata as-shaum? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab saya dikasih sama Mas Budi, kasih itu nanti roti. Oh ayo silakan tuh, langsung obral Mas Budi 5 tuh. Kenapa Allah menggunakan kata as-siyam, tidak menggunakan kata as-shaum? Padahal dua-duanya maknanya adalah puasa. Saya kasih bocoran di dalam Al-Quran, ketika Maryam itu punya anak tanpa ada seorang ayah. Isa kan, anaknya kan, ya. Itu kan orang pada ngegunjingin Maryam itu. Wah punya anak nggak ada bapaknya, anak zina tuh anak zina. Kira-kira kalau bahasa kita begitu. Nah kemudian Allah bilang begini, Inni nazartu lirrahmani sauma. Pakai katanya saum, bukan kata siam di situ. Nah berarti ada dua kata kan? Pada Maryam menggunakan kata saum, pada masalah puasa yang akan kita lakukan ini menggunakan kata siam. Ini pasti ada perbedaan. Karena di dalam Al-Quran itu, teman-teman sekalian, itu nggak mungkin diksi itu tidak ada perbedaan. Seperti ketika kita membahas tentang kata dzanbun, ya dosa, ya.
dengan kata-kata yang lain yang semisal, itu maknanya juga berbeda. Kenapa ini? Ya biar nggak lama, langsung saya jawab aja. Pas ya. Ya, ini ringkasnya bagi teman-teman. Shaum pada contoh yang tadi Maryam itu cuman inni nazartu lirrahmani shauma, artinya aku bernazar kepada Allah untuk tidak bicara. Berarti shaum itu dimaknai juga tidak bicara di sana. Ya. Tidak melakukan sesuatu. Makanya nanti ketika kita bicara tentang as-shaum secara bahasa itu namanya apa? Al-imsaku, ya kan? Nah, fikihnya gitu. Ya, makna dari kata shaum ya, disebutkan di sini lughatan al-imsak. Artinya apa? Menahan. Nah, makanya Maryam ini menahan untuk tidak bicara. Kalimat yang digunakan shaum. Nah, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata siam? Siam itu begini, teman-teman. Siam itu bukan cuma omongan yang harus ditahan, yang jelek-jelek nanti di siang hari di bulan Ramadan itu. Makanya nanti ketika kita ngebahas sisi fikihnya di sini misalkan, ya, nanti kita temukan ini sisi fikihnya misalkan di sini. Ya. Dalam kitab ya bicara tentang wa yustahabbu fi shaumi thalathat asya'. Yang dianjurkan ketika di bulan puasa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, ta'jilul fitri, kemudian ta'khirus suhur, memundurkan waktu sahur, yang terakhir tarkul hujri minal kalam, berbicara yang enggak ada manfaatnya. Nah, apa hubungannya? Orang siam itu enggak cuma nahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasanya saja. Bahkan juga ya dia melakukan segala hal yang dapat membuat puasanya itu jadi lebih baik. Nah, kalau puasa kita seperti itu yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi lisan kita dijaga. Nah, kalau shaum kan hanya satu aspek, dia hanya menahan ngomong doang. Kalau siam lebih daripada itu. Ya. Orang yang siam benar-benar atau puasa benar-benar, inilah yang kemudian akan la'allakum tattaqun. Itu kira-kira teman-teman. Kalimatnya la'alla dalam bahasa Arab ini namanya sesuatu yang pasti. Orang kalau beriman, berpuasa dengan benar, pasti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, ya, persiapan yang pertama ini penting. Ya, rohani ini penting, teman-teman. Ya, karena nanti takwa juga aspeknya itu sebenarnya sisi rohani yang paling kuat, yang paling siap. Ya, teman-teman sekalian, jangan sampai ya batal, jangan sampai, usahakan sampai selesai 30 hari. Berpuasa di bulan Ramadan itu nggak bisa digantikan dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Pahalanya berlipat ganda, ya. Dan teman-teman, harapan daripada puasa yang kita lakukan ini, ya, yang ditargetkan itu adalah la'allakum tattaqun. Itu disebutkan dalam surat yang lain, Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saya mau bilang begini teman-teman, hal paling besar yang mau kita kejar dari Ramadan itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa, teman-teman. Dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa lisan kita. Kalau tidak ada Ramadan, gak bisa kita. Ya. Sekarang kalau kita haji, orang gak semuanya bisa berangkat, teman-teman. Umroh gak semua orang bisa berangkat. Iya kan? Tapi puasa gak pakai modal. Siap imannya, ya, kuat
tidak ada hal yang melarang kita untuk bisa puasa, bismillah lakukan itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah, karena akan banyak kebaikan-kebaikan kalau kamu mengetahui, kata Allah. Ya. Makanya teman-teman, pada kata marhaban ini ada yang kedua, kata marhab, yang artinya stasiun. Jadikanlah Ramadan ini adalah cara kita untuk mencharge rohani kita selama 1 bulan, agar nanti kita di bulan setelahnya lebih siap menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang soleh, kerjanya lebih bersemangat, lebih cinta kepada pasangan kita, lebih sayang kepada anak-anak kita. Hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya juga baik. Itu kira-kira yang pertama. Oleh sebab itu, kalau kita melihat persiapan yang berkaitan dengan rohani, selain tadi yang juga berkaitan dengan persiapan mental kita, ada hal yang lain juga yang perlu kita persiapkan. Salah satunya adalah tasfiyatul qalbi yata'allaqu bin nas. Bersihnya hati kita yang berhubungan dengan manusia. Ya. Saya secara pribadi kalau punya salah sama teman-teman, mohon maaf, ya, mohon maaf. Mungkin nanti selesai kajian kita saling-saling bermusafakoh, ya, saling salaman-salaman lah, ya, sama-sama kita saling menggugurkan dosa kita, ya, karena di antara sunnah seseorang Muslim dengan Muslim yang lain bersalaman, semoga tergugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Sama-sama kita nanti secara simbolik memang, tapi saya kira ini sesuatu yang baik untuk dilakukan. Habis kajian kita sama-sama salam-salaman, ya, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Karena dosa kepada Allah kita bisa langsung minta, ya Allah ampuni aku, ya Allah, Allahumma ghfirli. Tapi dosa sama manusia ini harus diselesaikan dengan manusianya. Mungkin ada kalimat saya yang kurang berkenan, ketemu saya nggak nyapa, ya, bisa saja kemudian lagi di rumah punya masalah, akhirnya berdampak pada pertemanan, tidak saling sapa, ada kebencian dan lain sebagainya. Ini harus selesaikan dengan memaafkan satu sama lain, ya, karena di antara gambaran orang yang bertakwa, yang dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ampunannya itu bagaikan langit dan bumi luasnya. Jadi Allah ini mengampuni teman-teman di Ramadan ini. Jangan khawatir, minta ampun sama Allah dosa-dosa kita, ya, yang pernah kita lakukan, apapun dosanya. Nanti pada malam-malam terbaik juga kita terus minta. Kenapa? Ya, puasa 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama teman-teman, ya, puasa itu adalah ibadah khusus untuk Allah. Itu Allah yang mengatakan langsung pada hadis qudsinya. Hadis itu ada 2. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, namanya bukan hadis qudsi. Tapi hadis yang disampaikan oleh Allah namanya hadis qudsi. Kata Allah begini, semua amalan itu untuk dia. Untuk kita maksudnya. Salat untuk kita. Zakat untuk kita, haji untuk kita, pahalanya langsung buat kita juga. Tapi untuk puasa itu untukku, kata Allah. Illa shaum, illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa ini adalah ibadah khusus buat Allah, teman-teman. Ya, makanya selain ibadah khusus, saat kita sepanjang kita berpuasa itu, doa kita tidak ada hijab sama sekali di hadapan Allah. Berdoa yang banyak, minta sama Allah. Bahkan waktu yang terbaik di waktu sahur, ya, atau ketika puasa itu, waktu yang terbaik adalah menjelang kita berbuka. Minta sama Allah. Salah satunya adalah jangan sampai lupa minta diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia keluar dari Ramadan, keluar dari bulan puasa yang dia dapat hanya lapar sama dahaga saja. Jangan sampai kita. Ya, oleh sebab itu kita maksimalkan. Ya, pertama yang paling terpenting sekali lagi adalah persiapan rohani ini. Oleh sebab itu untuk menggenapkan, maksimalkan proses ini, nanti di akhir sama-sama kita saling memaafkan. Semoga segala khilaf yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa kita sesama ya juga selesai, sehingga kita menjalankan Ramadan bersih hati kita, sehingga kita menjalankan setiap apapun yang Allah perintahkan dengan sangat mudah ya, dan semoga apa-apa yang ditargetkan terutama menjadi orang yang bertakwa itu bisa kita sama-sama lakukan. Dan ibadah terbaik di bulan Ramadan tentu puasa itu sendiri, teman-teman. Yang lain-lain itu tambahan saja. Kalau nggak kuat, kalau nggak mampu melakukan ya katakanlah baca Quran ya sampai hatam beberapa kali misalkan, minimal bacalah semampu kita. Ya, karena sekali lagi di bulan Ramadan itu pahalanya menjadi berlipat-lipat. Kalau di bulan biasa saja kita baca Quran itu satu huruf nilainya 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan, makanya kata Allah wa ana ajzi bihi, itu kata Allah dalam hadits qudsi, orang yang berpuasa melakukan kebaikan Allah akan balas seterah Allah, jadi nggak ada nilainya. Maka kebaikan apapun yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu lakukan, teman-teman. Insya Allah pahalanya pun nggak tanggung-tanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang balas langsung. Ya. Saya kira untuk mengawali cukup ya, karena waktu ya membatasi kita. Semua juga belum makan pasti kan. Ya. Insya Allah ya kayaknya pertanyaan juga nggak usah banyak-banyak dulu ya. Nanti fikihnya subuh insya Allah ya, fikihnya subuh. Karena persiapan yang kedua yang penting itu baru persiapan dari sisi ilmu. Ya, insya Allah siapkan ilmunya. Kita bahas nanti subuh. Teman-teman kan libur. Ya, semoga bisa datang semuanya lagi. Kita lanjutkan insya Allah di waktu subuh. Ya, subuh kita semakin maju. Ya, tapi alhamdulillah, jadi nggak terlalu mepet dengan jam kerja juga kan, karena maju dia, sehingga nggak mengganggu pekerjaan teman-teman. Saya kira cukup dulu untuk tahap awal ini. Insya Allah kita akan bahas bersambung, sehingga nggak perlu buru-buru ya teman-teman sekalian. Ya, kita masih punya waktu. Insya Allah kalau hanya sekedar kitab siamnya, ya saya melihat sudah banyak yang teman-teman ketahui, sehingga nanti ketika pagi kita bisa estafet saja, agak cepat gitu ya, agak cepat. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan puasanya kita akan maksimalkan ditanya jawabnya. Saya kira itu ya teman-teman sekalian untuk mengawali persiapan Ramadan yang sisanya hanya beberapa hari ini. Sekali lagi karena ini bulan terbaik, bulan yang sangat luar biasa, Ramadan Karim, kita sering menyebutkan Karim itu luar biasa maknanya teman-teman. Orang yang sangat baik tanpa batas sama orang itu disebutnya Karim. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama orang. Ya. Kalau orang masih hitung-hitungan baik nggak? Baik, tapi masih ngitung-hitung dia. Oh saya ngasih sekian, dia ngasih lagi nggak ke saya. Itu masih hitung-hitungan tuh. Tapi Karim itu nggak begitu. Makanya Ramadan ini kayak apa? Kayak ngebagi pahalanya tuh. Kalau kayak orang belanja itu diskonnya habis-habisan gitu. Ya, makanya jangan sampai kita semuanya pertama menyanyiakan ini bulan Ramadan ini, yang kedua kita nggak berharap sampai, jangan sampai tuh. Kita semuanya berharap sampai Ramadan insyaallah ya. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan insyaallah. Itu saja. Ya mohon maaf sekali lagi. Maafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih pada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan malam hari ini kepada kami semua.
Kepada seluruh jamaah kami buka 1 sampai 2 pertanyaan, dipersilahkan 1, 2, atau ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Mas Harfan. Oh, mic-nya di depan, monggo Pak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan tentang membayar puasa yang sudah terlewat di masa yang lalu. Itu kalau kita sudah membayar kifarat atau mengqadha saja, apakah bisa dua-duanya atau bisa salah satu saja? Terus yang kedua, untuk puasa yang sudah terlupakan lama, yang kita tidak tahu jumlahnya, lupa karena saking banyaknya mungkin. Nah, bagaimana cara kita membayarnya? Dengan mengqadhanya atau kafarnya itu seperti apa nilai jumlahnya? Seperti itu, Ustaz. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, tadi yang soal Al-Quran, pernah dengar sebuah video yang membuat saya termotivasi untuk menghatam Al-Quran di bulan Ramadan. Videonya kurang lebih seperti ini. Nanti di surga kamu akan terus naik sampai disitulah kamu berhenti, dan itu adalah sebuah amalan yang disebut Quran, kurang lebih gitu. Nah, definisinya apakah sekedar membaca atau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang belakang dulu ya. Dalam hadis disebutkan Iqra fartaqi. Hadisnya memang bunyinya begitu. Saya ulang ya, Iqra fartaqi. Iqra artinya baca. Ya, jadi kita berdasarkan hadis itu perintahnya mau membaca, Mas Arfan. Ya, walaupun nanti cara kita berinteraksi dengan Quran itu memang tidak hanya membaca. Cara kita berinteraksi dengan Quran itu adalah satu, membacanya, kedua, memahaminya, misalkan, ya, kemudian mengamalkannya, ya. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi itu adalah Quran. Berarti kan Al-Quran itu bukan cuma dihafal atau dibaca, dipahami, tapi yang paling terpenting adalah diamalkan. Tapi dalam hadis itu memang perintahnya Iqra fartaqi. Orang yang membaca Al-Quran nanti di surga derajatnya seperti yang dia baca. Kalau kita bacanya cuma kulhu doang, ya begitu nanti kualitas kita gitu. Makanya masa sih orang yang khatam terus setiap bulan dikatakan, masa derajatnya sama-sama orang yang nggak baca sama sekali? Tentu berbeda. Oleh sebab itu maksud daripada hadis itu memang benar, bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran terus dia membaca, bahkan menghafalkan, misalkan meroja hafalannya, maka dia akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang kedua, bayar puasa. Nanti gini Pak Torik ya. Tidak puasanya itu sebabnya apa? Oke, berarti kondisinya bukan karena sakit. Yang kedua bukan karena udah tua gitu ya, katakan seperti itu ya, masih sanggup lah gitu ya. Berarti itu mestinya qadha, Pak. Ya, sekarang tinggal dihitung saja berapa banyak yang sudah ya pernah ditinggalkan puasanya itu, ya maka nanti di luar bulan puasa bisa mengqadhanya. Ya, seperti itu. Kita cuma punya 12 bulan dari 1 bulan Ramadan, ini tentu bukan tempat untuk mengqadha ya. Tapi nanti di lain dari Ramadan itu insyaallah ada kesempatan untuk mengqadha semampu kita. Ya, terus kita bayar terus semampu kita lah ya. Sampai selesai ya. Kalau kemudian nanti pun Allah ternyata di sini dibahas juga nanti bagaimana orang yang waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mudda ya. Di sini disebutkan juga dalam kitab Fathul Qarib.
Kecuali kalau misalkan kondisinya kita sudah meninggal, kita masih punya hutang puasa, maka nanti orang yang meninggalkan itu yang membayarnya dengan fidyah. Itu beda hal, gitu ya. Tapi kalau kita masih hidup, qada dulu. Itu kira-kira ya Pak ya. Saya kira cukup sementara. Kami haturkan terima kasih sekali lagi atas tambahan ilmunya kepada Ustadz Haji Irfanuddin Rafiuddin. Jamaah